Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Siti Dian Pratiwi dengan NIM 2062111048 dalam mata kuliah Budidaya Pakan Alami yang diampu oleh Ibu Fitri Silvalen, SPI MSI. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas video yang berjudul Amazing Life of Ciliata. Dari berbagai macam mikroorganisme yang ditemui hidup melayang-layang di perairan atau yang biasa kita sebut dengan plankton, salah satu yang membuat saya tertarik adalah Ciliata. Ciliata merupakan keluarga dari protozoa yang mempunyai alat gerak berupa rambut getar atau silia. Rambut getar pada Ciliata adalah bulu-bulu halus yang melekat pada membran sel. Rambut getar inilah yang dipakai Ciliata untuk bergerak bebas di dalam air. Jika silia bergetar, maka sel dapat meluncur bergerak di dalam medium air. Silia akan membantu sel untuk bergerak maju, mundur, membelok, berguling, atau berhenti. Selain itu, silia juga berfungsi untuk mencari makan. Ciliata menggerakkan silianya sampai menimbulkan efek pusaran air, sehingga makanan masuk ke pusaran air tersebut. Ciliata merupakan organisme bersel tunggal atau uniseluler dengan bentuk yang oval dan tidak berubah-ubah. Ciliata hidup bebas di lingkungan berair, baik air tawar maupun air laut, dan ada pula yang hidup sebagai parasit. Ciliata biasa ditemukan di air rawa, sawah, dan tempat-tempat berair yang banyak mengandung bahan organik. Ciliata mempunyai dua macam inti atau nukleus pada tiap selnya. Pada tiap sel terdapat paling sedikit satu makronukleus dan satu atau lebih mikronukleus. Makronukleus memiliki fungsi vegetatif, yaitu untuk mengatur struktur dan metabolisme sel. Sedangkan mikronukleus memiliki fungsi reproduktif, yaitu pada konjugasi. Klasifikasi Ciliata. Berdasarkan distribusi atau pola persebaran silianya, Ciliata dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, Ciliata dengan silia yang tersebar merata di seluruh tubuh. Contohnya adalah Colaps, Glusaria, Paramecium, Stentor, Calpoda, dan Pleurodon. Yang kedua adalah Ciliata dengan silia yang teralokasi atau hanya terdapat di bagian-bagian tubuh tertentu. Contohnya adalah Accineto, Didinium, Stylorhizia, dan Vorticella. Jika berdasarkan cara hidupnya, Ciliata dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah Holotrichia, yaitu kelompok Ciliata yang hidup dengan berenang bebas. Contohnya adalah Paramecium dan Didinium. Yang kedua ada kelompok Suctoria, yaitu kelompok Ciliata yang memiliki tentakel dan biasanya hidup menetap di substrat. Contohnya adalah Vorticella. Dan yang ketiga adalah Peritrichia, yaitu kelompok Ciliata yang hidup berkoloni dan biasanya berbentuk seperti bola atau oval. Contohnya adalah Nyctoterus ovalis. Dan yang keempat adalah kelompok Spirotrichia, adalah kelompok Ciliata yang berbentuk seperti trompet dan hidup menetap di air tawar yang tergenang atau mengalir. Contohnya adalah Stentor. Cara reproduksi Ciliata. Ini merupakan bagian paling unik dari Ciliata, yang mana Ciliata dapat berkembang biak melalui dua cara, yaitu secara seksual dan secara aseksual. Perkembang biakan Ciliata secara seksual adalah melalui konjugasi, yang mana dua sel saling mendekat, menempel pada bagian mulut sel untuk melakukan perkawinan, yang mana saat itu kedua hewan ini sedang mengalami konjugasi. Selanjutnya, terbentuk saluran konjugasi antara kedua sel ini, dan melalui saluran ini terjadilah tukar-menukar mikronukleus. Mikronukleus dari sel yang satu pindah ke sel yang lain, demikian sebaliknya. Konjugasi pada Ciliata tidak menghasilkan sel anak yang baru, tetapi setelah melakukan konjugasi,
sel membelah menghasilkan 4 sel anak yang identik yang lebih mampu bertahan hidup terhadap kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Sedangkan perkembangbiakan siliata secara aseksual adalah melalui pembelahan biner melintang. Pembelahan biner pada siliata dapat diamati ketika satu sel membelah menjadi 2, kemudian menjadi 4, 8, dan seterusnya. Pembelahan ini diamati dengan mikronukleus yang membelah dan diikuti oleh pembelahan makronukleus. Kemudian akan terbentuk 2 sel anak. Setelah terjadinya pergantian membran plasma, masing-masing sel anak tersebut identik dan alat sel lainnya mempunyai 2 nukleus dan sitoplasma. Baiklah, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.